Tahu. Ini udah mulai. Sabar. Selamat malam. Kami dari kelompok bertiga ingin membahas hasil sajian diskusi kami pada petang hari. Yang pertama, sebelum mulai, izin memperkenalkan diri. Di sini ada Fiona, Tiara, Olivia, Roleta, dan Rizky. Soal pertama, soal pertama ditanyakan adalah Oke, yang pertama akan saya baca adalah pertanyaan pertama itu perbandingan proyeksi peta dan transfer megatator. Oke, yang pertama bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat dan proyeksi. Yang kedua adalah dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan. Ketiga, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Baik, jadi saya akan menjawab poin soal pertama, yaitu distorsi pada proyeksi transfer Mercator atau disebut TM yang digunakan baik oleh TM3 maupun UTM selalu mengikuti prinsip dasar yang sama. Distorsi adalah nol atau minimal pada meridian tengah, disebut central meridian atau CM, dan meningkat secara eksponensial seiring menjauh jarak bujur dari meridian. A. Pola distorsi atau kenaikan distorsi. B. Efek lebar zona. C. Peran faktor skala awal. Poin diskusi, proyeksi UTM atau disebut Universal Transverse Mercator, UTM dirancang sebagai sistem koordinat global dan serbaguna, menjanjikan pilihan ideal untuk pemetaan umum dan mencakup area yang luas, kondisi penggunaan terbaik untuk UTM, pemetaan topografi regional atau nasional skala sedang hingga kecil. Contohnya A. Aplikasi militer dan navigasi, dan B. Perencanaan sumber daya alam dan kehutanan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Proyeksi UTM dirancang sebagai sistem khusus untuk mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah, terutama untuk skala besar, melalui dua mekanisme utama yang bekerja secara sinergis. Yang pertama, mempersempit lebar zona proyeksi 6 derajat ke 3 derajat. Yang kedua, mengubah faktor skala di meridian tengah. Selanjutnya, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Indonesia memanjang dari barat ke timur sehingga butuh proyeksi yang bisa mengurangi distorsi. TM3 lebih cocok karena memakai zona 3 derajat, sehingga meridian tengah lebih dekat dengan wilayah Indonesia. Zona yang lebih sempit membuat distorsi bentuk dan jarak lebih kecil dan dibandingkan UTM yang memakai zona 6 derajat, sehingga hasil pemetaan jadi lebih akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? TM3 derajat mempunyai banyak keunggulan, diantaranya yaitu memiliki akurasi yang tinggi dan distorsinya yang sangat kecil, sehingga cocok untuk pemetaan skala besar seperti 1:1000 hingga 1:1000 TM3, juga menjadi sistem resmi BPS. Memiliki tantangan yaitu banyaknya zona, sehingga harus memilih zona yang tepat dan data
data lama perlu disesuaikan saat dikonversi di TM3. Selanjutnya itu, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi sebelum pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala yang besar. Jadi TM3 mengurangi distorsi karena zonanya sempit dan faktor mendekati satu median tengah selalu dekat dengan area pemetaan. Sehingga jarak luas bentuk tetap akurat dan dapat digunakan untuk keperluan legal seperti sertifikat hak kekayaan intelektual. Makasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Sebelum saya akhiri, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum, selamat malam.